di PPSPM, delete dulu itu SPM-nya, udah delete dulu SPM-nya, baru di SPP di delete, di RPP di delete, dihapus dulu, dihapus atau delete ya, hapus, baru di kwitansi dihapus, baru bentuk lagi dia sesuai dengan tanggal dan nomor nomor tanggal kwitansi, baru itu lanjutkan lagi di RPP menjadi sampai nanti akhirnya dia di koreksi SPM dan SPDOD-nya adalah 52119. Jadi ada alur mundur-mundur maju gitu, tidak ada selamanya langsung smooth. Enggak, logik yang dimainkan. Oke? Jadi di mana sih nanti kalau aplikasi SAS main tanggalnya? SAS itu tinggal di komputer aja sebelah pojok kanan bawah kalian mainkan namanya tanggal-tanggal. Jadi tanggal kwitansinya ini direkam ulang bisa. Tapi kalau di aplikasi Sakti itu nggak bisa. Karena semua web base, kita nggak bisa mengganti-ganti tanggal. Tanggalnya adalah terpusat. Jadi akhirnya itu nanti approvalnya harus dari PPK approve, PPSPM approve, bendahara approve, baru balikin lagi. Itu agak sedikit lebih keringatan sih sebenarnya kalau di aplikasi Sakti. Oke, ada lagi yang mau dilanjutkan? Lanjutkan. Silakan ke siapa sekarang nih? Ke Rahma, Pak. Oke, lanjut Rahma. Oke. Kita kembali lagi ke modul PPK untuk membuat SPP. Pilih menu SPP dan submenu RUH SPP. Kemudian klik rekam, klik enter, pilih jenis SPM-nya yang untuk ganti UP. Berikutnya klik DRPP. Coba kita lihat DRPP yang tadi. Ya, yang itu, yang bawah. Kemudian klik OK. Oke, yang ini bisa. Nah, tadi kan kalau yang lain sebelumnya kita isi manual ya. Pas DRPP-nya nggak bisa. Oke, saya tanya dulu Rahma ya, Rahma. Bisa nggak 2 RPP dalam 1 SPP? Apa Pak? 2 DRPP dalam 1 SPP? Dalam 1 SPP. Seharusnya kayak enggak deh Pak. Kalau dia dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja dulu SPTB sebelum DRPP ini muncul, sebenarnya itu bisa. Sebenarnya bisa. Ini saya nggak tahu nih apakah sekarang itu di lock menjadi 1 DRPP per 1 SPP, tetapi by nature-nya karena dia yang dibaca adalah 4 digit akun, sebenarnya itu bisa. Secara konseptual itu bisa. Apakah aplikasi membatasi untuk mempermudah, itu cerita lain. Secara konseptual itu bisa. Secara teknis aplikasi, kalau memang nggak bisa, itu bukan regulate-nya seperti itu. Bukan regulasinya, tetapi 2 DRPP atau 2 SPTB itu bisa dalam 1 SPP yang kemudian menjadi 1 SPM. Itu jangan salah di luar konsep itu ya. Jangan sampai tidak paham konsep yang seperti itu. Oke, lanjut Rama. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Kemudian tadi DRPP sudah kita isi. Kita klik enter sifat pembayarannya untuk yang penggantian UP. Ya. Lalu tinggal jenis dokumennya kita pilih 01 untuk DIPA. Klik enter lagi, jumlah pengeluaran otomatis terisi, GU isi, supaya nanti bisa di-revolving. Ya, kalau misalnya, ini tambahan info, kalau misalnya di Unihil kan tadi kita harus isi potongannya itu sejumlah UP yang kita pertanggungjawabkan. Terus, ini lanjut dulu, tadi klik supplier, lalu kita pilih SPM-nya, kita pilih kode bendaharanya. Ya, oke. Kemudian peruntukannya adalah ganti uang persediaan bulan Desember. Itu salah, atas kode bendaharanya belum keisi gitu. Ya.
lalu bawah ganti uang persediaan bulan Desember. Kemudian klik kembali, klik OK. Nah, kemudian klik akun. Nah, di sini sebelah kiri itu kan akun untuk dari UP tadi yang jumlah pengeluaran, sedangkan yang sebelah kanan itu untuk akun jumlah potongan. Karena potongan kita 0, jadi tidak usah diisi. Tapi kalau ada potongannya untuk GU nihil, itu kita perlu isi akunnya. Kalau dia GU-nya rupiah murni, kita isi 815111. Kalau dia GU-nya PNBP, kita isi 815113. Itu kalau GU nihil, tapi kan ini GU isi tidak perlu diisi. Kita lanjut aja, klik kembali. Oh, ini karena kita belum menggunakan GU-nya 50% kali ya dari, maka tidak bisa. Tapi kita coba lanjut aja, klik simpan. Kemudian coba kita cetak SPP. Lalu klik pilih proses. Ya. Seperti ini bentuknya. Kita keluar, kita melakukan perekaman SPM di modul PPSPM. Pilih menu SPM, lalu submenu catat batal hapus SPM. Ya, kemudian klik catat SPM dan kita pilih langsung SPP yang tadi kita buat. Jadi otomatis semua terisi, tinggal kita isi nomornya, misalkan SPMGU 2020. Tanggalnya misalkan tanggal akhir bulan aja, karena kan biasanya GU itu di akhir bulan, 31 Desember. Lalu itu kita klik simpan. Oke. Kalau sudah kita keluar, kita coba cetak SPM-nya. Kita pilih tanggalnya dulu, kita ganti ke 31 Desember. Nah, sudah ada, kita klik proses. Lalu seperti ini bentuknya. Kita bisa keluar. Terakhir kita akan catat SP2D untuk revolving dari UP yang sudah kita ajukan SPM-nya. Di submenu catat nomor SP2D. Kita pilih tanggalnya itu ganti lagi 31 Desember. Ya. Nah, ada. Kemudian kita isi nomor SP2D-nya misalkan 0010. Tanggal SP2D-nya misalkan Januari tanggal 2, 2021. Lalu kita klik pilih, dan terakhir klik simpan. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan SPM GU-nya. Akan dilanjut teman saya Vira untuk membuat LPJ bendahara. Nah, setelah mencatat seluruh transaksi, di akhir bulan bendahara membuat laporan pertanggungjawaban. Namun sebelum membuat laporan pertanggungjawaban, bendahara harus membuat berita acara dan rekonsiliasi terlebih dahulu, karena LPJ dibuat berdasarkan buku yang sudah direkonsiliasi. Jadi pertama kita masuk ke menu bendahara pengeluaran, submenu berita acara, lalu ini kita close saja, klik rekam, kemudian jenis BA-nya pilih yang berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bendahara pengeluaran.
Kemudian kita pilih bulannya, bulan Desember tadi. Kemudian klik hitung saldo. Nanti di sini secara otomatis keadaan buku pembukuan bendahara itu akan terisi. Kemudian ini nomor BA-nya kita bisa isi sembarang, kita isi 0010. Untuk tanggal BA-nya kita isi 31 Desember 2020. Nah, uang di berangkas ini kita asumsikan sama dengan saldo BP kas tunai, yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya, untuk saldo rekening juga kita asumsikan sama dengan saldo BP Bank, yaitu 110 juta. Kemudian tanggalnya juga kita isi 31 Desember 2020. Terus klik OK. Lalu untuk saldo WAKPA, di sini kita asumsikan untuk saldo WAKPA itu sama dengan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jadi di sini diasumsikan kalau tidak terdapat selisih antara saldo pada WAKPA dan saldo pada bendahara pengeluaran. Tapi kalau seperti yang kita pelajarin di penaben kemarin, bisa terjadi selisih, bisa terdapat selisih antara WAKPA dan bendahara pengeluaran. Di sini kita isi 210 juta. Lalu kita klik simpan. Kita isi dulu penjelasan UP-nya. Tidak terdapat, kalau terdapat selisih biasanya kita isinya alasan selisih antara WAKPA dan bendahara pengeluaran. Di sini kan tidak terdapat selisih, jadi kita tulis saja tidak terdapat selisih. Terus klik simpan. Oke, ada sedikit konsep yang memang aplikasi dengan konsep itu berbeda ya. Tadi coba klik BA rekonsiliasinya, coba posisi ubah ini. Di sini uang di brankas berapa, Alvira? 100 juta, Pak. Nah, di dalam konsep bendahara, ini catat. Tidak boleh ada dalam suatu poin tertentu uang cash on hand atau uang kas tunai di bendahara itu per suatu hari itu berarti per hari ini misalnya lebih dari 50 juta. Cuma karena ini aplikasi, kita bisa mengatakan oke, 100 juta oke. Dulu saya pelajari di aplikasi bisa Pak, bisa di aplikasi. Tapi dalam konsep aturan, maka maksimum kas tunai di bendahara adalah 50 juta. Paham ya? Jadi bedakan ya antara konsep dengan aplikasi yang baru kita data dummy begini ya. Jadi nanti dulu bisa kok sama Pak Santos bisa, enggak. Ini beda antara konsep dengan aplikasi. Oke, lanjut. Baik Pak, terima kasih tambahannya Pak. Lalu di sini kita klik simpan. Oke. Lalu pembukuan BA-nya ini kita checklist. Lalu klik cetak untuk melihat berita acara dan rekonsiliasinya. Jadi ini adalah berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bendahara pengeluaran bulan Desember. Terus kita keluar. Lalu setelah ini kita bisa membuat LPJ, yaitu dengan masuk ke menu bendahara pengeluaran, submenu cetak LPJ. Lalu untuk membuat LPJ ini, bendahara tidak perlu menginput transaksi yang telah dilakukan, karena ketika menginput data pada berita acara dan rekonsiliasi tadi, otomatis juga telah terinput data untuk LPJ. Jadi kita langsung saja klik tayang. Jadi ini merupakan LPJ dari bendahara pengeluaran bulan Desember 2020. Keluar. Ini daftar rincian di rekeningnya.
Ini saldo di rekeningnya tadi 110. Nah, di sini karena kita langsung membuat LPJ di bulan 12 tanpa ada LPJ bulan-bulan sebelumnya, jadi di sini ada keterangan data LPJ bulan sebelumnya tidak ada. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Cukup bagus.